Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, bisa ya saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Boleh, boleh, silakan. Begini Pak, saya mau menanyakan pengalaman Bapak Mhm. selama memimpin sekolah SD Negeri 10 4299. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik ya. Eh, saya selaku sebagai kepala sekolah, yang namanya masalah itu pasti ada, ya. Baik itu dalam bentuk rujukan moral ataupun dilema etika. Apa sini saya akan berbicara tentang masalah yaitu adalah dilema etika. Dilema etika ini biasanya terjadi kepada guru-guru saya, kan begitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya kan tentu harus ada yang namanya tahapan-tahapan yang harus saya lakukan. Oke. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang Ya, sama-sama benar atau ya. sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Yang pertama, saya kan harus pelajari dulu seperti apa ini kasusnya, begitu. Jadi kalau misalnya setelah sudah pelajari kasusnya, kan begitu. Ternyata memang ini ternyata adalah dilematika, maka saya akan menerapkan yang namanya nilai-nilai kebajikan di dalamnya, kan begitu. Nilai kebajikan ini saya sandingkan mana yang lebih bermanfaat bagi yang lain, kan begitu. Salah satunya adalah mungkin ada nilai situ kejujuran, kemanusiaan dan lain-lain. Begitu kalau dari saya. Oke. Nah, setelah itu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi dilema etika tadi Pak? Ya. Sudah yang saya sampaikan tadi, yang pertama saya harus mengidentifikasi masalahnya dulu, tahu dulu masalahnya dulu, kan begitu. Setelah itu baru saya berdiskusi dengan guru tersebut, dengan yang bersangkutan, kan begitu, yang terlibat itu, baru saya akan menentukan langkah-langkahnya. Oke, benar, Pak ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, langkah-langkahnya tentu adalah komunikasi dan kolaborasi, ya. Suatu masalah akan kita selesaikan dengan baik kalau kita berkomunikasi dengan siapa aja. Artinya komunikasi ini adalah suatu hal yang utama, ya, sehingga kita dapat menjalankan atau memecahkan masalah itu dengan baik. Berarti berkolaborasi dengan warga sekolah ya Pak, Iya. seperti itu ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Baik. Tantangan yang saya hadapi, ya, yaitu adalah di saat nilai-nilai kebajikan ini saling bertentangan. Nah, misalnya ada, boleh nggak kira-kira menyebutkan satu contoh kasusnya di sini? Ya, bisa. Misalnya ada pelatihan, ya, pelatihan tentang masalah kompetisi guru. Ada yang namanya guru yang tidak bisa pandai IT dan bisa pandai IT. Jadi sekarang kan zamannya digitalisasi. Jadi kalau seandainya saya memerintahkan kepada guru yang tidak pandai IT, maka risikonya akan ribet dia di tempat pelatihan tersebut. Karena maklumlah guru-guru sudah tua ini kan agak payah. Sedangkan kalau saya misalnya memberikan ini kepada guru, tapi seharusnya kepada guru tadi seharusnya bermanfaatkan ilmu baru sama dia, tapi mungkin dia nggak sanggup di situ masalah itu. Tapi kalau saya berikan kepada guru yang itu aja, orang yang pada IT, maka ilmu akan di situ-situ aja, akan kembali kepada guru yang pandai itu aja, IT itu aja, kan begitu. Jadi dilemanya seperti itu, kan begitu. Tapi saya merasa, ya, saya akan memutuskan yang terbaik ini, makanya saya akan berkomunikasi dengan guru tersebut bagaimana ini, kan begitu. Apakah dia memang sanggup? Kalau dia sanggup, maka saya akan mengutus yang tidak pandai IT tadi. Kalau tidak, ya saya akan melaksanakan kepada guru yang pandai IT tadi, dengan cara kemudian nanti mengimbaskannya kepada guru yang lain waktu di sekolah. Benar-benar Pak. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, sebenarnya kalau jadwal itu secara pasti tidak ada. Oh iya. Karena masalah ini kan tidak bisa kita jadwalkan kapan aja ada begitu. Jadi kita sebagai selaku kepala sekolah harus mengambil kebijakan itu begitu. Jadi kalau ada misalnya dilema etika atau rujukan moral di situ, maka kita selesaikan seketika itu juga diselesaikan dengan komunikasi dengan baik begitu. Biar tidak apa ya Pak ya, makin panjang gitu. Iya. Ya, Pak, ya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika? Sebenarnya kalau hal yang mempermudah itu adalah kejujuran, ya. Kejujuran orang tersebut bercerita apa adanya, kan begitu. Harus tahu dia kelebihan dan kekurangannya diri masing-masing, kan begitu. Kemudian dibantu juga dengan warga sekolah lain seperti guru dan sebagainya. Artinya itu yang bisa membantu masalah itu cepat selesai. Oke, terima kasih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan di dilema etika ini? Iya. Pembelajaran yang saya dapat daripada dilema etika atau rujukan moral ini pada materi ini adalah, pada diskusi kita ini adalah bahwa segala sesuatu itu kalau kita selesaikan dengan berkomunikasi dengan baik, dengan keterbukaan, maka semua mudah-mudahan bisa diselesaikan. Nah, intinya berkolaborasi ya Pak ya? Ya, dan membangun yang namanya rasa simpati dan empati. Itu dia. Oke Pak, terima kasih banyak buat waktunya ya Pak ya. Semoga kita sehat selalu dan terima kasih buat informasinya. Sekali lagi terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Charles SPD, saya kepala sekolah di SD Negeri 104299 Penggalangan, Kecamatan Seibaban, Kabupaten Serdang Bedagai. Kebetulan saya juga guru penggerak angkatan 9. Jadi sebagai alumni daripada CGP dan sekarang menjadi guru penggerak, mudah-mudahan kita dapat memajukan pendidikan ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.